تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menetapkan iman di dalam hati kita. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing kita, yang menuntun kita, yang menggerakkan kita semua untuk hadir di dalam sebaik-baiknya majelis, yaitu majelis ilmu. Dan majelis ini bertambah kemuliaannya karena yang kita kaji, yang kita pelajari dan kita tadabburi adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimakumullah, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini adalah nikmat Al-Qur'an. Jadi kalau Allah membimbing kita dekat dengan Al-Qur'an, itu artinya Allah sayang kepada kita dan kita harus merasa sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, siapa yang diberikan nikmat Al-Qur'an, nikmat bisa membacanya, nikmat istiqomah bersamanya, bisa menghafalkannya, bisa mengamalkannya, bisa memahaminya, lalu dia memandang bahwa kemewahan dunia yang ada pada orang lain itu lebih utama, lebih besar dibandingkan nikmat Al-Qur'an yang Allah berikan kepadanya, maka sungguh dia telah mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Nah, maka teman-teman semua, kita harus merasa sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah bila kita dibuat oleh Allah dekat dengan Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk istiqamah bersama Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baik, sepertinya baru pertama kali saya ngisi pengajian dengan PPMI ya, namanya, Perkumpulan Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua ya. Amin. Saya diminta menyampaikan tafsir karena memang fashion saya, teman-teman, itu di bidang tafsir. Di beberapa masjid kajian saya tafsir Al-Quran, walaupun ada beberapa tempat kajiannya di bidang hadis, di bidang fiqih, ada juga di bidang tasawuf ya. Tapi kebanyakan pengajian saya di bidang tafsir Al-Qur'anul Karim. Saya diminta menyampaikan tafsir ayat-ayat kisah. Begini teman-teman, Al-Qur'an itu dalam menyampaikan pesan-pesannya dan mentransformasi nilai-nilainya kepada manusia dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam variasi. Setidaknya kalau saya kumpulkan cara
atau metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya dan menanamkan nilai-nilainya kepada manusia itu ada 6 ya. Yang pertama, kadang Al-Quran itu menggunakan cara at-tabsyir. At-tabsyir bermakna menyampaikan kabar gembira. Misalnya di surah An-Nisa ayat 57, walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang beriman lalu menghiasi imannya dengan amal soleh, maka kami akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Ini metode yang pertama, at-tabsyir, menyampaikan kabar gembira. Biasanya metode ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sholih, orang-orang yang sudah muslim, atau orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain metode tafsir, kadang Al-Qur'an juga menggunakan metode yang kedua, yaitu at-tanzir, pakai zal. At-tanzir artinya menyampaikan peringatan dan ancaman-ancaman. Misalnya yang sering kita dengarkan dan sering kita baca yaitu surah Al-Alaq. Kalla la illam yantahi, apa lanjutannya? Lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadibatin khati'ah. Kalla la illam yantahi, sekali-kali janganlah berbuat demikian. Seandainya dia yang dimaksud adalah Abu Jahal, tidak berhenti dari durhaka kepada Nabi, dari mengejek Nabi, dari menghalang-halangi Nabi, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan mencabut ubun-ubunnya, kata Allah. Nasiyatin kadibatin khati'ah, ubun-ubun kadibah yang suka berdusta, khati'ah dan suka berbuat salah. Kenapa Allah menyebut nasiyah, mencabut ubun-ubun? Karena kata ulama, bagian otak yang mengatur sikap karakter itu bagian otak yang ada di ubun-ubun. Adapun yang keluar sebagai sebuah sikap itu hanya 20%-nya. Sedangkan 80% itu masih tersimpan di dalam otak, teman-teman. Ya, makanya Allah mengancam Abu Jahal dengan lanasfa'an bin nasiyah. Nah, kemudian kadang Al-Quran juga menyampaikan pesan-pesannya atau nilai-nilai itu dengan cara at-tamthil. At-tamthil pakai ta. At-tamthil bermakna menyampaikan perumpamaan. Ya. Misalnya kita dapati perumpamaan dalam Al-Quran, ya, surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Perumpamaan orang yang paham Al-Quran, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, Allah umpamakan seperti keledai yang membawa banyak kitab, membawa banyak buku tapi tidak mengambil manfaat sedikit pun dari buku-buku tersebut. Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat dimaksudkan oleh ayat ini kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu berilmu tapi tidak beramal. Kalau orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Sedangkan orang Islam antara mereka berdua, berilmu dan beramal. Maka Allah mengumpamakan mereka kamathalil himar, seperti keledai, yahmilu asfara, yang membawa asfar, kitab-kitab atau buku-buku. Atau perumpamaan lain misalnya di surah Al-Ankabut ayat 41, perumpamaan orang yang berlindung kepada selain Allah atau bersandar kepada selain Allah. Allah umpamakan dia seperti kamathalil ankabut, seperti laba-laba yang bersandar, yang bergantung di sarangnya. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut, sesungguhnya
selemah-lemahnya rumah, kata Allah, adalah rumahnya laba-laba. Nah, ini bagian daripada cara Al-Quran menyampaikan pesan-pesannya, yaitu dengan cara at-tamthil, menyampaikan perumpamaan. Kemudian yang keempat, teman-teman, cara Al-Quran menyampaikan pesan-pesannya itu terkadang dengan menggunakan metode at-tafkir. At-tafkir mengajak manusia untuk berpikir, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di surah Ar-Rum ayat 8, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tidakkah mereka berpikir di dalam diri mereka itu? Ma khalaqallahu samawati wal ardh, tentang ciptaan Allah berupa langit dan bumi, ya. Kemudian yang kelima, metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya itu terkadang dengan menggunakan metode al-istifham. Apa maknanya? Al-istifham maknanya adalah menyampaikan pertanyaan. Contohnya di surah Al-Waqi'ah, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apa lanjutannya? Belum hafal surah Al-Waqi'ah ya? Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Bagaimana pendapat kalian tentang air yang kalian minum setiap saat? Apakah kalian yang menurunkan dari langit ataukah kami, kata Allah, yang menurunkannya? Allah bertanya bukan untuk meminta jawaban, tapi untuk menyampaikan pesan-pesan, nilai-nilai supaya manusia berpikir bahwa air itu tidak akan turun dari langit tanpa kehendak Allah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, terkadang Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya dan menanamkan nilai-nilainya itu dengan menggunakan al-qasas, yaitu dengan cara menyampaikan kisah-kisah. Dan ini yang paling banyak di dalam Al-Quran. Bahkan 70%, teman-teman, isinya Al-Quran itu kisah. Ya, 70%. Ketika kita membaca surah pertama dari surah Al-Fatihah, itu kita sudah dapat kisah. Di ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau benci, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi orang yang dibenci dan orang yang sesat itu maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi 70% isinya Al-Quran adalah kisah, ya. Kita baca surah Al-Baqarah itu dari awal udah kisah, Bapak Ibu. Kisah orang-orang Yahudi. Nanti masuk surah Al-Imran, kisah juga. Kisah tentang keluarganya Imran, kisah tentang Nabi Zakaria, ada juga kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Nanti masuk dari surah Ali Imran ke surat An-Nisa juga ada kisah perang Badar. Jemaah rahimakumullah. Jadi hampir setiap surat dalam Al-Quran itu, terutama di surat-surat awal, terkandung atau terdapat kisah, ya. Ini menunjukkan bahwa kisah itu amat sangat penting untuk menanamkan nilai, bahkan menyadarkan seseorang. Apa tujuan Allah banyak berkisah di dalam Al-Quran? Itu disebutkan dalam surah Hud ayat 120, Bapak Ibu, ya, bahwa tujuan Allah berkisah dalam Al-Quran itu linutsabbita bihi fu'ada, untuk meneguhkan hati Nabi dan hati kaum muslimin, ya. Begini, waktu Nabi dakwah lalu ditolak dengan cara yang kasar, diejek, kemudian direndahkan, bahkan diganggu, disakiti, ya. Itu Allah datangkan kisah nabi-nabi terdahulu. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam, Allah datangkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, tapi pengikutnya hanya
70 orang ya. Bahkan ketika beliau berdakwah, orang yang didakwahi nutup telinga. Bayangkan. Jadi ketika Nabi Nuh berdakwah, orang yang didakwahi nutup telinga. Ada di antara mereka menutup wajah. Allah sebutkan dalam surah Nuh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Allah datangkan kisah ini supaya Nabi Muhammad teguh hatinya dan tetap kokoh di dalam berdakwah. Ketika Nabi dihina, ditolak, diusir oleh orang kafir Mekah, Allah datangkan kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf itu diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, setelah itu diambil oleh musafir, lalu dibawa ke Mesir, dijual dengan harga yang sangat murah. Dibelilah oleh Raja Mesir, kemudian menjadi khadim, menjadi pembantu, menjadi budak di Mesir, yang endingnya nanti menjadi seorang menteri. Itu sama dengan kisah Nabi Muhammad, ya kan? Dari awal kisah Nabi itu sama seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kisah itu disampaikan oleh Allah linutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Makanya kalau kita lagi galau, lagi bingung, lagi lemah batin, lemah kolbu, itu salah satu cara untuk menghidupkan dan menguatkannya adalah dengan kisah. Kita dengarkan kisah atau kita membaca kisah. Makanya di rumah kita harus ada buku kisah, ya kan? Kisah-kisah menarik yang dapat menggugah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kisah juga tidak hanya sebagai tathbitul qulub, meneguhkan hati, tapi juga sebagai al-ibrah, sebagai pelajaran dan pencerahan hidup. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Yusuf ayat 111. Ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh ada di dalam kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Jadi dampak kisah ini sangat luar biasa, teman-teman. Apalagi kalau kisah itu disampaikan dengan bahasa yang pas dan di dalam suasana yang tepat, kemudian dengan penjiwaan yang luar biasa dalam menyampaikannya. Ini pengaruhnya lebih besar dibandingkan ustadz yang ceramah di mimbar, dibandingkan ustadz yang isi pengajian dan seterusnya. Kalau pengkisah itu menyampaikan kisahnya dengan pembawaan yang tepat, dengan bahasa yang tepat, dengan penjiwaan, itu dampaknya sangat luar biasa. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, maka sore hari ini kita akan belajar ayat-ayat kisah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Saya kemarin tanya ke Kak Ulan, ya, belajarnya gimana sistemnya itu? Apa dari awal Al-Baqarah atau dari juz 30? Beliau jawab, pokoknya ayat yang ada kisahnya, Ustaz. Ya, waduh. Ini berarti belajarnya tidak urut, ya. Gak apa-apa. Ini berarti kita belajar ayat-ayat pilihan saja. Ayat pilihan yang mana di ayat itu terkandung kisah, ya. Baik, untuk sore hari ini sebagai pembukaan, ya, kita akan belajar kisah lengkap berurutan. Biasanya Allah berkisah di dalam Al-Quran itu berpisah-pisah atau terpencar. Di surah ini kisahnya seperti ini, nanti ada lagi di surah yang lain, ya. Ada sebagian orang komentar, kok kisahnya tidak urut? Harusnya dalam satu surat kisahnya lengkap begitu. Kisah yang lengkap itu hanya dua dalam Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama kisahnya Nabi Yusuf itu urut dari awal sampai akhir, tidak ada bahas kisah Nabi yang lain. Yang kedua kisahnya Nabi Nuh dalam surah Nuh, itu hanya Nabi Nuh, tidak ada kisah Nabi yang lain. Selain dua surat itu, maka isinya bervariasi. Ada kisah Nabi Fulan, nanti ditambah lagi dengan kisah Nabi yang lain, ya. Nah, untuk pertemuan sore hari ini kita akan mengkaji dan mengambil pelajaran kisah yang ada di dalam surah Al-Qalam.
Bisa dibuka surah Al-Qalam ayat 16 ya. Ayat 17. Kita mulai dari ayat 17 ya. Surah Al-Qalam. Nah, untuk menambah keberkahan kita semua dalam kajian ini, jadi kita baca dulu sama-sama. Setelah itu baru kita pahami tafsirnya. Surah Al-Qalam juz 29 ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Kisahnya sampai ayat 33. Dari ayat 17 sampai ayat 33. Nah, mungkin panjenengan pernah mendengar atau pernah membaca kisah Ashabul Jannah. Dalam Al-Quran Ashabul Jannah itu ada dua makna. Pertama, ashab makna aslinya adalah penghuni ya, atau pemilik bisa juga. Jannah bisa bermakna dua, surga bisa juga bermakna kebun. Kenapa surga itu diistilahkan dengan jannah yang makna aslinya adalah kebun? Karena nanti di surga isinya kebun-kebun ya, ada kebun anggur, kebun kurma dan seterusnya.
Adapun yang dimaksud oleh ayat ini teman-teman yaitu ashabul jannah bermakna pemilik kebun ya. Allah sebutkan dengan jamak. Dalam bahasa Arab itu ada isim mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Kalau mufrad tunggal sedangkan jamak banyak, menunjukkan bahwa pemilik kebun ini tidak hanya satu orang. Dalam tafsirnya ada 3 orang. Walaupun awalnya pemilik kebun ini satu orang, lalu pemilik pertama meninggal diwariskan kepada anaknya yang berjumlah 3 orang ya. Allah berfirman, diperhatikan ayatnya 17. Inna balawnahum, sesungguhnya kami menguji mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir Mekah, karena di ayat sebelum ini berbicara tentang karakter atau sifat-sifat orang kafir Mekah. Kami menguji mereka, orang-orang kafir Mekah, kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami menguji para pemilik kebun. Ternyata kalau kita memperhatikan ayat ini, ujian itu tidak hanya yang berbentuk kesusahan, bahkan kesenangan juga bagian daripada bala atau ujian ya. Lebih susah mana? Diuji dengan kesusahan atau diuji dengan kesenangan? Mana yang lebih susah? Mendapatkan ujian berupa kesusahan atau mendapatkan ujian berupa kesenangan? Mana yang lebih susah? Diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kesenangan? Nah, pada umumnya manusia merasa lebih susah, lebih tertekan ketika diuji dengan kesulitan. Tapi orang-orang soleh, ya, orang-orang yang dekat kepada Allah, justru mereka lebih takut dan lebih khawatir ketika diuji dengan kesenangan dan kebahagiaan serta rizki yang banyak. Sampai ada di antara mereka itu ya teman-teman, ketika udah lama nggak dibuat susah hidupnya oleh Allah, mereka minta kepada Allah dan mereka khawatir jangan-jangan Allah sudah tidak cinta kepadaku. Karena Nabi mengatakan apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan kasih dia ujian kesusahan. Jadi ujian itu tidak hanya yang berupa kesusahan, kesedihan, kesulitan, kesenangan, harta yang melimpah, kedudukan, rumah yang besar, pengikut yang banyak, itu juga ujian. Dan kadang ujian yang seperti itu lebih susah untuk kita hadapi. Kenapa? Karena ujian kesenangan itu kebanyakan melalaikan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujian kesulitan cenderung manusia kembali kepada Allah dan mencari Allah, mencari Tuhan. Orang tuh kalau sulit, Bapak Ibu, yang dicari siapa? Allah. Tapi kalau udah senang, Allahnya dilupakan. Ya kan? Makanya hikmah kenapa perang Badar itu ya, pasukannya dibuat oleh Allah kaum muslimin 313. Musuhnya berapa? 1000 perang Badar itu. Padahal kaum muslimin saat itu sudah banyak, ribuan orang sudah di Madinah, tapi Allah berkehendak yang berangkat 313. Supaya kaum muslimin betul-betul bergantung kepada Allah, tidak mengandalkan kekuatan dan tidak mengandalkan pasukan. Kaum muslimin pernah dikalahkan oleh Allah gara-gara bangga kepada pasukannya, yaitu pada saat perang Hunain. Perang Hunain kalau panjenengan baca ini ada nanti di surah Al-Anfal dan surah At-Taubah, Allah nyebut tentang perang Hunain. Itu jumlah kaum muslimin 12.000, sedangkan jumlah pasukan musuh hanya 4.000. Tapi kaum muslimin kalah. Kenapa? Mereka terlalu bangga dengan jumlah yang besar, sehingga tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang Allah membuat kita sulit, membuat kita susah, itu supaya kita betul-betul hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ujian itu tidak hanya yang menyulitkan, yang menyenangkan pun juga ujian. Sesungguhnya kami menguji mereka kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami menguji ashabal jannah, pemilik kebun. Sebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Qurtubi ini dari Cordoba, karena orang barat tidak bisa menyebut Qurtubi maka dirubah oleh mereka menjadi Cordoba ya. Cordoba. Nah, beliau
seorang ulama tafsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa dahulu di negeri Yaman itu ada seorang laki-laki yang kaya raya dan terkenal dengan sedekahnya. Dia kaya dengan kebun-kebun yang melimpah. Kemudian hebatnya dia membagi harta kekayaannya itu menjadi 3. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk modal, sepertiga untuk sedekah. Ini luar biasa. Kalau kita bisa mencontoh ini, akan indah dan akan berkah kehidupan kita. Jadi kalau kita dapat duit, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk sedekah, mungkin sepertiga untuk tabungan dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Cara dia membagi hartanya ketika waktu panen dari hasil perkebunan itu, maka dia mengundang orang miskin, dia mengundang anak yatim, dia mengundang janda-janda untuk masuk ke kebunnya dan mengambil hasil panennya. Karena memang sudah disediakan sepertiga untuk mereka. Beberapa waktu kemudian manusia tidak lama hidup di dunia, dia akan meninggal, jemaah Allah. Maka dia pun meninggal dunia. Akhirnya harta yang melimpah itu diwariskan kepada 3 orang anak laki-lakinya. Nah, diwariskan kepada 3 anak laki-lakinya. Sehingga 3 anak ini mendadak jadi orang kaya, ya kan? Tapi sayangnya 3 anak ini tidak memiliki sifat seperti ayahnya. Jadi tidak semua anak itu sama seperti orang tuanya. Ada orang tuanya ustaz, anaknya bukan ustaz. Ya. Yang lebih parah lagi, orang tuanya kiai, anaknya bajingan. Ada nggak? Ada. Bahkan bukan hanya kiai, ayahnya Nabi Nuh punya anak durhaka kepada Allah SWT, namanya Kan'an. Itu kalau sekarang, makanya Nabi Nuh itu sulit dakwanya diterima. Kenapa? Anaknya durhaka, istrinya durhaka. Gimana orang mau percaya? Dan itu bagian daripada ujian Nabi Nuh alaihissalam. Coba kalau sekarang ada ustadz bagus ceramahnya, tapi istrinya nggak bener, anaknya nggak bener, orang nggak akan dengarkan ceramahnya. Ya, itu bagian daripada ujian. Jadi tidak selamanya anak itu sama dengan orang tuanya. Mulai dari penampilannya, kemudian karakternya, bahkan sifat-sifatnya nggak akan sama. Tidak selamanya sama, ya. Nah, sebagaimana 3 anak ini, ternyata sifat mereka tidak seperti ayahnya. Kalau ayahnya dermawan, sedangkan 3 anak ini mereka kikir. Bahkan mereka bertiga ini sepakat untuk tidak membagi hasil panen kepada orang miskin, anak yatim, dan para du'afa. Sampai mereka bersumpah. Jadi 3 orang ini kumpul dan bersumpah. Allah sebutkan di lanjutan ayatnya, idh aqsamu, ketika itu mereka bersumpah. Orang Arab untuk menjaga komitmen mereka itu salah satunya dengan sumpah, Bapak Ibu. Namun mereka 3-tiganya bersumpah. Nah, sumpahnya apa? La yasrimunnaha musbihin. Sungguh mereka akan memetik atau memanen hasil perkebunan itu musbihin, pada waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Kok enggak waktu siang-siang? Nah, karena masih gelap. Orang miskin belum bangun, anak yatim belum bangun, orang-orang du'afa belum bangun. Jadi mereka berjanji, 3 orang itu, kakak, adik, dan yang tengah berjanji. Sebenarnya di antara mereka ini ada yang sifatnya lumayan, yaitu yang paling tengah. Ya, yang paling tengah itu lumayan sifatnya. Cuman karena dipengaruhi oleh kakaknya sama adiknya, maka yang tengah pun ikut. Nah, sampai 3 orang ini berkomitmen dengan sumpah bahwa mereka akan memetik atau memanen hasil perkebunan mereka pada waktu subuh. Di waktu orang-orang miskin, orang-orang du'afa dan anak-anak yatim masih di rumahnya, belum keluar rumah. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, wala yastathnun. Kenapa mereka tidak mau bagi kepada orang miskin?
Karena 3 orang ini menganggap orang miskin itu tidak punya andil apapun dalam kebun mereka. Tidak bantu-bantu, kemudian tidak memberikan dana, kemudian tidak ada kontribusi sedikit pun yang terlihat dari orang-orang miskin terhadap kebun mereka. Sehingga kata mereka tidak pantas dan tidak berhak mereka mendapatkan bagian daripada kebun-kebun tersebut. Padahal kalau kita belajar kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu, orang kaya itu dimudahkan kekayaannya, dimudahkan bisnisnya, dimudahkan usaha. Itu berkah doanya orang miskin dan keikhlasan doanya orang miskin. Orang miskin minta, ya Allah cukupkan rezeki anak-anakku, ya Allah cukupkan kebutuhan hidupku. Allah cukupkan melalui siapa? Orang-orang kaya. Allah buka hatinya orang kaya untuk memberi kepada orang miskin. Ya. Ayat 18. Wala yastathnun, dan mereka tidak mengecualikan. Dalam tafsir Al-Qurtubi, tidak mengecualikan ini ada 2 maksud. Maksud yang pertama, mereka tidak mengucapkan insya Allah. Jadi berkomitmen, sumpah akan memetik pada waktu subuh, tapi tidak ada mengucapkan kalimat insya Allah. Ya. Makanya nanti kebunnya dibinasakan oleh Allah. Itu gara-gara salah satunya mereka tidak ucap insya Allah. Kalau orang-orang barat dan orang-orang kapitalis, Bapak Ibu, di kantornya itu nggak boleh ada kalimat menyebut insya Allah. Insya Allah saya laksanakan, nggak boleh, ya kan? Karena mereka menganggap insya Allah itu masih belum pasti, ya. Padahal justru yang pasti itu adalah insya Allah, ya. Cuman sekarang ini orang banyak mempermainkan insya Allah. Insya Allah tapi nggak datang. Insya Allah nggak datang. Insya Allah itu kalau kita udah yakin akan datang baru insya Allah. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, jangan insya Allah, ya. Jadi mereka tidak mengucapkan insya Allah, berkomitmen, bertekad untuk memanen tapi tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian makna yang kedua, wala yastathnun, diartikan mereka tidak mengecualikan, dalam pengertian mereka tidak mengecualikan harta itu untuk orang miskin. Jadi semuanya diambil oleh mereka, tidak ada yang dikecualikan. Maka kalau kita punya duit misalnya 10 juta, Bapak Ibu, itu semuanya kita ambil, kita pakai untuk diri kita, dan tidak ada sebagian pun yang kita kecualikan untuk orang miskin, untuk anak yatim. Berarti kita termasuk dalam kategori ayat ini, wala yastathnun, dan tidak mengecualikan. Oke, pada malam hari itu mereka bersumpah, mereka berkomitmen akan memanen hasil perkebunannya musbihin, pada waktu subuh. Dan mereka tidak ucap insya Allah, serta tidak mengecualikan hasil perkebunan itu untuk orang miskin, anak yatim, dan kaum du'afa. Lalu mereka tidur, ya, persiapan tenaga besok akan memanen hasil perkebunan mereka dengan hasil yang melimpah. Nah, ketika mereka tidur, jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan, fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Fatafa, maka mengelilingi, 'alaiha, kebun-kebun mereka itu, ta'ifun, azab, mir rabbika, dari Tuhanmu, wa hum naimun, sedangkan mereka saat itu sedang tidur. Naim ini tidur yang nyenyak, ya. Jadi ketika mereka tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan azab yang menghancurkan kebun-kebun milik mereka. Allah tidak sebut bentuk azabnya. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, Bapak Ibu, tawafa ini satu akar kata dengan tawaf. Tawaf apa maknanya? Mengelilingi. Jadi azab itu mengelilingi, menyeluruh, tidak ada satu pun bagian dari kebun itu kecuali kena azab, dimusnahkan oleh Allah SWT, ya. Dan itu terjadi wa hum naimun, ketika mereka sedang tidur. Jadi memang azab itu banyak terjadi ketika manusia lalai,
lalai karena dia sedang bermain-main, atau lalai karena dia sedang tidur. Makanya sebelum tidur kita disunahkan untuk ingat Allah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Datangnya azab itu nggak dikasih tahu sama Allah. Kalau dikasih tahu manusia siap-siap. Minggu depan azab datang kepada kalian, maka orang akan siap-siap. Tapi azab itu datang fayatiyahum baghtah, kata Al-Quran. Azab itu datang baghtah, secara tiba-tiba. Fa asbahat kassarim, maka kebun-kebun itu menjadi kassarim, abu. Jadi semua tanaman, semua pohon yang ada di kebun itu kassarim, menjadi abu. Tidak ada satu batang pun yang tersisa, Bapak Ibu. Subhanallah. Mereka tahu nggak kalau kebunnya udah jadi abu? Belum tahu, karena mereka masih sedang tidur. Subhanallah. Ini pelajarannya apa? Bahwa yang punya niat menghalangi haknya orang lain, Allah akan menghalangi haknya dia. Bahkan lebih banyak haknya dia yang dihalangi oleh Allah dibandingkan hak orang lain yang dihalangi oleh dia. Maka jangan sekali-kali kita punya niat menghalangi haknya orang lain. Ya, jangan sekali-kali. Kalau enggak, Allah akan menghalangi hak kita. Lihatlah, mereka punya kebun yang melimpah, tapi tidak sedikit pun mereka dapatkan. Orang miskin tidak dapat dari kebun itu, mereka lebih banyak tidak dapat dari kebun itu, karena mereka berusaha menghalangi haknya orang lain. Ya. Kemudian sudah mereka belum tahu bahwa kebunnya sudah dibinasakan oleh Allah, maka pagi-pagi mereka bangun. Mungkin sebelum subuh udah bangun mereka ini. Lalu mereka saling menggugah. Fatanadaw musbihin, ayat 21. Fatanadaw musbihin, maka mereka saling memanggil-manggil musbihin pada waktu subuh. Jadi kakak memanggil adiknya, si adik manggil yang nomor yang di tengah, ya, dan seterusnya. Saling membangunkan. Ya, ayo bangun. Mumpung masih pagi, kita panen, kita petik hasil perkebunan kita, mumpung orang miskin masih tidur. Ya kan? Mereka semangat. Kemudian ada di antara mereka yang berkata di ayat 22, Anigdu ala harfikum in kuntum sarimin. Hendaklah kalian pergi ala harfikum, ke kebun kalian, in kuntum sarimin, jika kalian ingin memanen. Sekaranglah waktu yang paling tepat untuk memanen. Maka 3 orang itu berangkat. Ya. Di ayat 23, teman-teman, Allah menggambarkan mereka berangkat dengan semangat. Fantolaku, maka mereka pergi. Intolako ini pergi dengan semangat. Kalau pergi biasa, bahasa Arabnya zahaba. Ya, ini hebatnya bahasa Arab, ya. Maknanya sama, tapi memiliki maksud yang berbeda. Ya, maksud yang berbeda. Zahaba dengan intolaqah itu secara makna dasar sama-sama pergi. Tapi kalau zahaba pergi biasa, sedangkan intolaqah pergi dengan semangat. Ya. Jadi mereka semangat. Kenapa? Mau dapat duit, mau panen, ini hasil panennya banyak. Ya, mereka pergi dengan semangat. Wahum yatakhafatun. Dan ketika mereka berjalan, Bapak Ibu, yatakhafatun, mereka berbisik-bisik. Kenapa bisik-bisik? Nah, ini orang pelit ini, ya. Orang pelit. Jangan sampai orang tahu kalau kita punya uang nanti dipinjam. Itu juga sama. Ya, yatakhafatun. Mereka yatakhafatun, bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan langkah kaki mereka tuh pelan banget, supaya nggak ada orang tahu kalau mereka mau datang ke kebunnya untuk memanen. Ya. Ada nggak orang yang seperti ini sekarang? Ada, banyak, jemaah rahimakumullah. Ya, kalau punya duit nggak bilang-bilang, takut dipinjam, takut diminta, dan seterusnya. Ya. Nah, apa yang dibisikkan oleh mereka? Perhatikan. Jadi yang dibicarakan oleh mereka ketika perjalanan itu adalah alla yadkhulanna hal yauma alaikum miskin.
Ini kalau kita sesuaikan dengan maknanya, ayat 24 Bapak Ibu, cara bacanya pelan, kayak orang berbisik-bisik. Enggak ngegas, Allah ya doh, enggak sesuai maknanya itu. Makanya penting kita belajar tafsir supaya ketika kita ngaji Quran, intonasi kita sesuaikan dengan maknanya, ya kan? Kalau maknanya kesedihan, maka intonasinya sedih, ya, syahdu. Tapi kalau maknanya tentang azab dan seterusnya, itu mungkin ditinggikan. Nah ini karena mereka berbisik-bisik, jadi cuman kalau kita baca nggak usah Allah itu, ya. Tapi kita rendahkan menunjukkan bahwa kita paham makna ayat ini. Alla yadkhulannahal yauma 'alaikum miskin. Jangan sampai hari ini ada orang miskin masuk ke kebun. Itu komitmen mereka, mulai dari sebelum tidur sampai perjalanan menuju perkebunan. Mereka berkomitmen jangan sampai hari ini ada orang miskin yang masuk ke perkebunan, ya. Kemudian di ayat 25, wa ghadaw ala hardin qadirin. Mereka berangkat ala hardin dengan niat menghalangi orang miskin untuk masuk ke perkebunan mereka. Jadi mereka berangkat dengan niat yang tidak baik. Orang itu kalau berangkat dengan niat keburukan nanti akan mendapati keburukan, Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, likulli imri'im ma nawa. Manusia itu akan mendapat bagian sesuai apa yang dia niatkan. Kalau kita niat mencari kebaikan, nanti akan kita temukan kebaikan-kebaikan. Karena ada ceritanya itu, Buya Hamka kan pernah ditanya oleh seseorang, Buya, kemarin saya datang ke Arab Saudi, tapi saya melihat banyak pelacur di sana. Bukankah di sana itu pusatnya Islam? Kata Buya Hamka, loh kemarin saya ke Amerika nggak lihat pelacur. Nah, orang itu baru nyadar bahwa manusia akan menemui apa yang dia cari. Kalau dia mencari pelacur walaupun di kota Mekah, ya ada, ya. Kalau dia niatnya jelek, nanti akan ketemu sama yang jelek-jelek. Makanya kalau kita keluar, Bapak Ibu, niat yang baik, Allah akan palingkan kejelekan dan Allah akan pertemukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Orang lihat kejelekan, tapi kita nggak lihat. Karena beda, walaupun sama-sama keluar, tapi beda niatnya, ya. Jadi mereka ini keluar membawa niat yang tidak baik. Akhirnya mereka menemukan keburukan. Qadirin di ujung ayat 25. Qadirin, padahal mereka mampu untuk membagi harta mereka kepada orang miskin. Jadi kalau mereka membagi sepertiganya kepada orang miskin, mereka nggak kehabisan. Mereka nggak akan kekurangan, bahkan masih lebih. Tapi mereka tetap menghalangi orang miskin itu untuk mendapatkan bagian daripada hasil perkebunan mereka. Sudah berangkat mereka, sampai ke perkebunan mereka kaget. Kenapa? Kebunnya udah hangus, tidak ada satupun batang pohon yang tersisa. Sampai yang paling tua di antara mereka itu berkata apa? Di ayat 26. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika mereka melihat kebun-kebunnya, mereka berkata inna ladallun. Sesungguhnya kita tersesat. Kita salah jalan. Ini bukan kebun kita, kata mereka. Kebun kita banyak buah-buahannya, tumbuh dengan subur. Ini kan tanah lapang, semuanya jadi abu dan seterusnya. Ini bukan perkebunan kita, kata mereka. Ya, ibarat panjenengan, ya kan, udah lama tidak di rumah, 2 bulan di luar kota misalnya, pulang-pulang rumahnya rata dengan tanah. Tidak ada satupun kayu yang ada di atas tanah itu. Mungkin panjenengan akan berkata, inna ladallun. Kami salah jalan. Ini bukan rumah kami. Ini bukan jalan menuju rumah kami. Padahal itu rumahnya, tapi sudah diratakan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang berkata di ayat 27, bal nahnu mahrumun. Ini benar. Ini benar jalan menuju perkebunan kita. Tapi kita telah diharamkan oleh Allah
untuk mendapatkan hasil perkebunan ini. Mahrum ini satu akar kata dengan haram. Mahrumun maknanya diharamkan. Kita telah diharamkan, kita telah dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan hasil perkebunan ini. Nah, kemudian yang paling tengah berkata, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Maka berkata awsatuhum, yang paling tengah di antara mereka. Kalau yang paling kecil bungsu, yang paling besar sulung. Kalau yang tengah apa istilahnya? Gak ada ya. Memang anak yang paling tengah ini tersisihkan ya. Enggak ada istilahnya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jadi mereka terjepit, yang kedua ini terjepit oleh anak pertama sama anak ketiga ya. Nah, yang paling tengah yang sikapnya lumayan dibandingkan kakaknya sama adiknya, dia berkata apa? Alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian supaya kita ikut sifat ayah kita, membagi sepertiga hasil panen kepada fakir miskin. Tapi kan kakak sama adiknya nggak setuju, maka yang paling tengah pun ngikut ya. Kemudian yang paling tengah berkata, laula tusabbihun. Kenapa kalian tidak bertasbih, mensucikan Allah dan mengakui kesalahan kalian? Akhirnya mereka pun bertasbih. Di ayat 29. Subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kami Allah. Inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami termasuk orang yang zalim. Nah, ini yang harus kita ikuti dari mereka. Ketika mereka sadar bahwa kebun itu dihancurkan oleh Allah karena keserakahan mereka, karena kezaliman mereka, mereka mengakui dengan berkata subhana rabbina inna kunna zalimin. Lihat nanti endingnya. Dalam kitab tafsir itu, ketika mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka berharap kepada Allah agar Allah mengganti dengan kebun yang lebih baik, Allah ganti dengan kebun yang sempurna, bahkan lebih sempurna daripada kebun yang pertama. Bapak Ibu, ini pelajarannya. Kalau kita merasa bahwa keburukan, kesusahan, musibah yang menimpa kehidupan kita itu karena dosa kita, maka kita sunnah mengucapkan kalimat ini. Contohnya, panjenengan bersedekah kepada orang, bersedekah 1 juta. Lalu panjenengan bilang, maaf ya Bu, saya cuma bisa sedekah 1 juta. 1 juta minta maaf ya. Maka ibu itu akan berkata, luar biasa orang ini, udah sedekah 1 juta minta maaf lagi ya. Nah, Allah juga begitu. Allah itu senang kepada seorang hamba ketika dia tidak bersalah tapi dia ngaku salah, ya kan? Apalagi bersalah ya, bersalah dan mengaku salah, Allah tetap senang. Makanya kalau kita bersalah, Bapak Ibu, ya sudah, kita langsung ngaku salah kepada Allah. Ngaku salah itu sunnahnya para nabi dan rasul. Nabi Adam ngaku salah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Nabi Yunus ngaku salah juga. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Aku termasuk orang zalim. Nabi Muhammad ngaku salah juga. Pagi dan sore kita sunnah mengucapkan Sayyidul Istighfar. Salah satu isi Sayyidul Istighfar itu abu'u laka bi ni'matika alayya, terus wa abu'u bidzambi. Aku mengakui nikmatmu kepadaku sangat banyak dan aku mengakui dosaku kepadamu sangat banyak ya Allah. Jadi ngaku salah itu sunnahnya para nabi dan rasul. Makanya kalau kita mengaku salah, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah. Allah senang, maka Allah akan ganti apa yang hilang dari kehidupan kita. Mereka berkata, subhana rabbina inna kunna zalimin. Kemudian di ayat 30, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatalawamun. Maka mereka saling melihat
satu dengan yang lainnya, yatalawamun, sambil saling menyalahkan. Kata kakaknya, ini gara-gara kamu nih. Kata adiknya, enggak, kamu tadi yang nyuruh saya untuk, dan seterusnya. Mereka saling menuduh. Jamaah rahimakumullah. Kemudian mereka berkata di ayat 31, qalu ya wailana inna kunna taghin. Ya wailana, aduhai, inna kunna taghin, sesungguhnya kami telah melampaui batas. Walaupun kebunnya hancur dan tidak ada satupun bibit atau pohon atau tanaman yang tersisa di kebun itu, Bapak Ibu, tapi mereka tidak putus berharap kepada Allah. Ya. Jadi walaupun sudah nggak ada kemungkinan untuk punya kebun lagi dan seterusnya, tapi mereka tidak putus berharap kepada Allah. Ayat 32. Asa rabbuna ayyubadilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Subhanallah. Ya. Semua udah habis. Rumah udah habis. Mobil habis. Mungkin kena bangkrut dan sebagainya, habis semua. Bahkan istrinya pergi, anaknya pergi, tapi dia tidak putus berharap kepada Allah. Dia berkata, asa rabbuna ayyubadilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Allah Tuhan kami mengganti kebun yang lebih baik daripada ini. Sesungguhnya kami hanya berharap kepada Allah. Ya. Nah, ini yang harus kita ucapkan kalau kita sudah berada di titik nol, Bapak Ibu. Jadi kayak udah nggak ada harapan lagi lah secara kemampuan manusia. Tapi kita jangan putus berharap kepada Allah, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, berkah mereka berharap dan masih berharap kepada Allah. Mereka nggak nyalahin Allah, tapi mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Itu dalam riwayat kisahnya, Allah ganti kebun yang baik untuk mereka, bahkan lebih baik dibandingkan kebun mereka sebelumnya. Kadzalikal azab, itulah hukuman. Wal azabul akhirati akbar, ingatlah hukuman akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Ini hukuman dunia kata Allah, supaya kalian tidak dapat hukuman di akhirat. Kalau Allah biarkan kebun itu tumbuh dengan baik, lalu mereka kikir kepada orang fakir miskin, lalu mereka mati membawa sifat kikir, Bapak Ibu, memang mereka tidak dapat hukuman di dunia, tapi mereka dapat hukuman di akhirat. Jadi orang beriman itu kalau melakukan keburukan, Allah hukum di dunia supaya Allah tidak hukum mereka di akhirat. Makanya kata Nabi, orang beriman yang susah banget matinya, ending prosesnya itu susah. Masuk rumah sakit, habis ratusan juta, pulang masuk lagi, sampai anaknya nggak bisa kerja, bahkan ada anak resign kerja gara-gara jaga ibunya sakit. Itulah cara Allah untuk membalas keburukan-keburukannya selama di dunia, supaya nanti di akhirat tidak mendapatkan balasan apapun dari keburukannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Satu-satu sampaikan pelajarannya. Dari antum. Dari Kak Hakim. Nah, ini namanya taklim, ya. Saya sudah menyampaikan kisahnya dan tafsirnya. Antum sampaikan masing-masing orang satu pelajaran. Kak Hakim, pelajarannya apa? Agar kita senantiasa bergantung kepada Allah, tidak sombong dengan apa yang telah kita miliki. Jadi kata Kak Hakim, senantiasa bergantung kepada Allah dan tidak menyombongkan diri. Kalau enggak, Allah akan binasakan apa yang kita sombongkan. Antum. Mengakui kesalahan dan selalu bertobat kepada Allah. Nah, mengakui salah. Jadi ketika salah langsung mengakui kesalahan. Terus. Antum. Kita senantiasa mengucapkan insya Allah biar tidak hangus. Iya benar. Jadi kalau kita punya tekad, insya Allah. Apa yang belum terjadi di insya Allah kan, apa yang sudah terjadi di qadarullah kan.
Nah, itu kaidah itu, Bapak Ibu. Yang akan dilakukan atau yang akan terjadi di insya Allah kan. Ini belum terjadi udah main takdir. Oh, kalau ada takdirnya nggak akan kemana. Belum terjadi udah main takdir. Takdir itu baru kita ucapkan kalau sudah terjadi, baru kita sebut qadarullah. Kalau belum terjadi, insya Allah dulu, berusaha dulu. Ini belum apa-apa udah main takdir. Ya, terus, ya, Ibu. Manusia akan menemui apa yang dia cari atau apa yang dia niatkan di awal. Kalau niatnya tidak baik, maka dia akan menemui tidak baik pula. Ya, benar. Jadi ya, manusia itu akan mendapatkan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau dia berniat keburukan, dia akan bertemu dengan keburukan. Ya. Terus, Kak Nini. Masih nyambung dengan Kak Alif tadi, jika kita menyampaikan kepada anak-anak mungkin dalam satu keluarga niatkan punya rencana yang baik-baik saja, jangan membuat sebuah rencana yang buruk, karena nanti semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang baik kembali baik, yang buruk pun akan kembali buruk. Masya Allah. Jadi komitmenlah dalam satu keluarga untuk ingin melakukan kebaikan dan berniat untuk melakukan kebaikan. Nah, saya tambahkan ya, ini ya tambahan dari saya. Tidak semua harapan itu menjadi kenyataan. Jangan berharap tadi kebunnya melimpah, tapi tahu-tahu sampai ke kebunnya sudah habis. Jadi tidak semua harapan menjadi kenyataan. Semoga bermanfaat. Dan semoga apa yang kita pelajari sore hari ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.